Oke kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami yang kami tayangkan di seputar kiat dalam usaha menanam jahe. Dan kami menerapkan untuk pola penanaman jahe ini tidak berganti lahan kawan. Jadi kita tanamnya itu tetap di lahan yang sama, cuma di gulutan yang berbeda. Contohnya ini yang akan kami tanami di musim yang akan datang, dan yang ini tanaman jahe yang di musim yang kemarin. Jadi ini masih dalam kondisi belum dipanen kawan. Untuk bibit yang akan kami tanam itu kami tidak akan mengambilnya atau memanennya, karena untuk bibit yang kami tanam itu untuk menjaga kualitas bibitnya harus di karantina di lahan kawan. Jadi kalau bibit yang kita tanam itu sehat, sampai pada musim masa tanam pun dia tidak akan mengalami keriput atau layu. Jadi kami mengutamakan memanennya itu setelah mendekati musim penghujan kawan. Jadi ini lahan yang kami tanami jahe yang akan datang itu di sela-selanya ini kawan. Ini sudah kami terapkan fermentasi alami dari pupuk kotoran hewan ini kawan. Ini yang saya terapkan ini memakai pupuk kohe ayam. Jadi ini ada sekamnya, ada kohe ayamnya. Dan di sini kami mengolah lahannya itu, memberikannya pupuk itu di waktu musim kemarau. Jadi saat ini sudah kami taburkan pupuknya dengan tujuan untuk memfermentasikannya agar tidak membuat tanaman jahe menjadi rusak atau busuk sebelum waktunya panen kawan. Dan untuk pemupukannya itu kami mengaplikasikannya dengan pupuk alami atau pupuk hijauan. Contohnya seperti rumput ini kawan. Ini rumput ini kami jadikan pupuk untuk yang musim yang akan datang. Kita taruh di tempat yang besok musim yang akan datang kita tanami jahe begini. Jadi kita akan melakukan pemupukan hijauan dengan rumput-rumput, menggunakan rumput yang ada di lahan kawan. Nah setelah ini kita lakukan pembersihan terhadap rumput, kita taruh di gulutan seperti itu. Itu sudah ada kotoran hewan berupa kohe ayam. Dan setelah kita membersihkan rumput dan kita taruh di gulutan-gulutan yang akan kita tanami yang di musim yang akan datang, kita nanti mengaplikasikannya dengan kotoran hewan berupa kohe kambing kawan. Nah untuk pembibitan yang bagus kawan, kita akan menggunakan jahe yang masih sehat. Artinya jahe itu tidak layu atau tidak keriput. Misalnya kita memanen jahe di bulan Juli atau di bulan Agustus, itu kita akan menunggu musim hujan. Jadi memerlukan waktu antara 3-4 bulan, nanti bibitnya akan keriput atau layu. Lebih parahnya lagi kalau tumbuh jamur. Jadi kami menggunakan cara atau sistem yang cukup mudah, yaitu memanen jahe di waktu sudah mendekati musim penghujan, kurang lebihnya kurang 1 bulan kawan.
Jahe yang sehat itu dia tidak akan rusak di lahan. Biarpun panas, biarpun tumbuh rumput, dia akan tetap sehat. Contohnya seperti ini kawan, ini jahe yang masih ada di lahan saya yang belum kami panen karena akan kami jadikan bibit di musim yang akan datang. Jadi jangan khawatir kalau jahe itu bagus, itu tidak akan rusak dan tidak akan tumbuh kawan, tidak akan tunas. Contohnya seperti ini. Ini jahe ini kawan. Ini tidak akan ada busuk. Nah, ini dia sehat. Dia mengkilap. Ini contohnya ini jahe ini. Dia tidak akan busuk dan tidak akan rusak di dalam tanah. Ini sebagai contoh saja kawan. Nah, ini dia masih sehat. Masih sehat dan tidak tumbuh tunas, tidak mengalami layu, dan juga tidak tumbuh jamur kawan. Lebih aman lagi di lahan tidak dipanen dulu. Kita menggunakan sistem ini kawan. Ini aman-aman saja, ini aman. Tidak tumbuh tunas dan dia tidak layu. Jadi nanti akan menghasilkan tanaman yang sehat dan tumbuhnya itu subur kawan. Jadi sekilas ilmu tentang yang saya gunakan dan memang banyak sekali cara trik-trik kawan-kawan kita petani yang menanam jahe dengan metode dan polanya masing-masing kawan. Kalau saya yang dari saya pernah alami dulu itu menanam jahe dari bibit yang kami panen di musim kemarau di bulan Juli kawan. Di bulan Juli kami panen, kita karantina, akhirnya kena itu keriput lalu tumbuh jamur. Akhirnya kami tanam, tunasnya itu kecil-kecil, banyak tumbuh tunas, ada 3, ada 4, bahkan ada 5. Cuma tunasnya itu kecil-kecil dan setelah itu mengalami bercak daun dan kekuning-kuningan yang akhirnya membuat panennya sangat minim dan tidak bagus. Nah, kalau yang saya amati dari pengalaman yang dulu pernah saya terapkan, yang lebih bagus ya ini kawan. Kita tidak capek mengolah lahan. Kita cukup bersihkan gulma. Sambil membersihkan gulma, kita sudah secara tidak langsung memberikan pupuk hijauan ke lahan. Contohnya seperti ini. Nanti kita ambil rumput ini dan kita gunakan sebagai pupuk dasarnya kawan. Nah begini nih, ini menjadi pupuk dasar tanaman jahe yang akan datang kawan. Ini lahan ini nanti tidak saya olah, kita cangkul, tidak usah. Itu kelebihan dari menanam dari sistem yang saya alami ini. Jadi nanti cukup dipanen, setelah itu kita taruh biji di sela-sela gulutan itu kawan, yang kita kasih rumput sama kotoran hewan itu. Jadi untuk penanaman jahe sebetulnya itu tidak terlalu susah atau tidak terlalu sulit. Yang kami utamakan selain dari cara kita memfermentasi pupuk, dari pengolahan lahan, yang utama itu pemilihan bibit yang sehat, yang mengkilap, yang tidak keriput, itu akan menghasilkan tanaman yang bagus. Selain itu dari pemilihan lahan kawan.
Lahan itu kalau yang saya pakai, yang saya ambil itu yang lahan yang semi kering, tidak lembab atau tidak basah, tidak ada mata air di musim hujan. Jadi kami semi kering, jadi aman, tidak busuk. Kalau lahannya itu lembab, tergenang air, kemungkinan besar cukup sulit untuk menghasilkan tanaman yang bagus, atau bisa jadi seperti yang saya alami pernah gagal total, alias boncos. Sudah pengolahan memerlukan biaya yang cukup besar. Selain itu juga dari modal, dari pupuk, dari obat dan lain sebagainya itu kami mengalami kerugian karena itu tadi lahannya kurang bagus. Jadi usahakan kalau menanam jahe itu di lahan yang kering dan tidak berair, kawan. Nah, dari cara kami menanam jahe, nah ini belum kami panen, kawan. Dia tidak akan rusak kalau dia itu dari bibit yang bagus, dari lahan yang bagus dan perawatan yang bagus, dan tidak akan tumbuh, kawan, biarpun kena hujan. Kalau apa itu yang dia sudah tumbuh belum waktunya, itu mungkin ada kekurangan atau jahe yang kita tanam itu tidak sehat, kawan. Jadi dia tumbuh sebelum waktunya dan nanti isinya akan mengalami keropos, jadi kisut. Apa itu bahasanya itu? Tinggal keroncongan itu loh. Dan untuk menanam jahe, saya sarankan untuk di musim kemarau itu sudah mengaplikasikan pupuk terlebih dahulu untuk menghilangkan amonia yang ada di kotoran hewan, entah itu kotoran kambing, ayam, dan lain sebagainya. Kami menanam jahe memakai jenis pupuk dari kimia. Saya memakai kimia itu dari tanaman tumbuh, sudah tunas itu daunnya mekar, kami lakukan pemupukan. Nanti setelah jahe sudah mulai tunas, kami akan melakukan orang Jawa bilang ngakeni, itu di waktu jahe sudah mulai beranak, kawan. Nanti setelah itu kita lakukan pemupukan kimia lagi. Untuk pupuk yang hijauan sama kotoran hewan itu ada kotoran kambing, ada juga kotoran ayam, dan masih ada lagi pupuk yang saya rekomendasikan cukup bagus untuk tanaman jahe. Jadi ikuti kami terus, nanti kami akan bikin video lagi pembuatan pupuk yang saya aplikasikan selain dari kohe dan dari pupuk kimia tersebut, kawan. Oke, sekian dulu, dan jika video ini bermanfaat, tolong di like, komentar, subscribe channelnya Tukang Ngarit, Tani dan Mancing dan lain sebagainya. Ini channelnya campuran. Terima kasih, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.